Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Timothy Joli Reva Damandi. Saya berasal dari kelas 11-2, nomor absen 39. Jadi, pada video kali ini, saya akan membahas beberapa soal matematika yang sudah diberikan oleh guru matematika kami. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke videonya. Baik, pada soal pertama, kita diberi soal. Diketahui bentuk polinomial sebagai berikut. Px sama dengan 3x pangkat 4 ditambah Px pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dikurang 7x dikurang Q. Kita mendapatkan suatu nilai P-2 sama dengan 66 dan juga P2 sama dengan 54. Dan kita disuruh dalam soal ini untuk menentukan nilai P dan juga nilai Q. Langsung saja kita jawab. Kita masukkan P-2 terlebih dahulu. P-2. Berarti semua nilai X yang di sini kita bakal rubah menjadi min 2. Berarti menjadi 3 dikali min 2 pangkat 4 ditambah P dikali min 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali min 2 pangkat 2 dikurang 7 dikali min 2 dikurang Q sama dengan, tadi diketahui 66, berarti kita tulis sama dengan 66. Oke, selanjutnya min 2 pangkat 4 itu 16, berarti 3 dikali 16 ditambah min 2 pangkat 3 itu min 8 dikali P, berarti min 8P ditambah min 2 pangkat 2 itu 4, berarti 2 dikali 4 min 7 kali min 2, berarti 14 ditambah 14 dikurang Q sama dengan 66. Selanjutnya kita langsung kaliin aja semuanya. Ini menjadi 48 min 8. Ini min sama pos. Berarti jadi min 8P. 4 kali 2 8. Lalu tambah 14 dikurang Q sama dengan 66. Langsung saja kita pindahin. Ini pertama 48 tambah 8 tambah 14 sama dengan 70. Berarti min 8P dikurang Q sama dengan 66 dikurang 70. Berarti kita memiliki persamaan pertama, yaitu min 8P dikurang Q sama dengan min 4. Di sini kita memperoleh persamaan pertama. Kita langsung coba masukin yang P2 sama dengan 54. Berarti semua nilai X ini bakal kita rubah menjadi 2. Langsung saja P2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 4 ditambah P dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 7 kali 2 kurang Q sama dengan 54. Langsung saja 2 pangkat 4 itu 16, 3 dikali 16 ditambah 2 pangkat 3 itu 8 dikali P, berarti 8P ditambah 2 pangkat 2 itu 4, berarti 2 dikali 4 min 7 kali 2 itu menjadi min 14. Min 14 dikurang Q sama dengan 54. Berarti 3 kali 16 itu 48 tambah 8P 2 kali 4 itu 8 tambah 8 kurang 14 dikurang Q sama dengan 54. Kita langsung pindahin saja 48 kurang 14. Oke, kita langsung pindahin saja. Berarti menjadi 8P dikurang Q sama dengan 54 dikurang 48 ditambah 14 dikurang 8. Ini pindah ruas, jadi yang tambah jadi kurang, yang kurang menjadi tambah. Berarti kita mendapatkan 8P dikurang Q sama dengan 12. Nah, di sini kita sudah mendapatkan persamaan kedua. Di sini kita sudah mendapatkan persamaan pertama dan juga persamaan kedua. Lalu ini akan kita jumlahkan persamaan pertama dan persamaan kedua tersebut. Berarti
min 8P dikurang Q sama dengan min 4. 8P dikurang Q sama dengan 12. Dijumlahkan, coret, ini menjadi min 2Q sama dengan 8, berarti Q sama dengan 4. Oke, ini 8/2. Selanjutnya kita substitusikan. Kita ambil nilai yang persamaan kedua ini ya. Berarti 8P dikurang Q-nya tadi kita dapat 4, berarti dikurang min 4 sama dengan 12. Berarti 8P, karena min sama min berarti menjadi pos. Tambah 4 sama dengan 12. 8P sama dengan 8. P sama dengan 1. 8/8 sama dengan 1. Kita memperoleh P sama dengan 1 dan kita memperoleh Q sama dengan 4. Oke, baik. Jadi sekarang saya akan mengerjakan soal yang nomor 2. Diketahui kesamaan dari dua buah polinomial sebagai berikut. 4x kuadrat tambah 3x tambah 1 kongruen dengan A dikali x kuadrat tambah x tambah 1 dikurang bx tambah c dikali x dikurang 1. Kita disuruh menentukan nilai A, nilai B, dan juga nilai C. Langsung saja kita kerjakan. Jadi ini nilai A ini kita akan mengalihkan ke dalam kurung. Berarti A dikali x kuadrat berapa? Yap, A x kuadrat. Lalu A dikali x menjadi AX. Tambah AX. A dikali 1 menjadi A. Tambah A. Dikurang BX dikali X sama dengan BX kuadrat. BX dikali min 1 sama dengan min BX. BX dikali X, C dikali X sama dengan CX. C dikali min 1 sama dengan min C. Selanjutnya kita akan mengalihkan nilai min ini ke dalam kurung. Ini kita tulis ulang, AX kuadrat tambah AX tambah A dikurang min dikali min jadi pos, berarti BX kuadrat ditambah BX. Ini min sama pos, berarti menjadi min. Min CX. Ini min sama min berarti menjadi pos, tambah C. Selanjutnya kita akan mengambil yang variabelnya sama. Baik, jadi ini AX kuadrat sama BX kuadrat variabelnya sama. Jadi kita tulis saja A dikurang B dikali X kuadrat. Lalu ditambah A, AX, BX, dan CX. Berarti kita tuliskan saja A tambah B tambah C dikali X. Yang terakhir A dengan C. Berarti A tambah C. A tambah C. Selanjutnya kita akan mengambil juga variabel yang sama, yang kiri, persamaan kiri dan juga persamaan kanan. Ini 4x kuadrat dia sama dengan A kurang B sama x kuadrat kan, karena sama-sama mempunyai variabel x kuadrat. Nah, jadi langsung saja 4 sama dengan A dikurang B. A dikurang B. Selanjutnya kita pindahin B-nya ke kiri menjadi 4 tambah B sama dengan A. Oke, baik. Selanjutnya yang 3x ini sama A tambah B tambah C dikali X. Berarti menjadi 3 sama dengan A tambah B dikurang C. 3 sama dengan A-nya tadi 4 tambah B. 4 tambah B tambah B dikurang C. 4 pindah ke kiri jadi min 3 dikurang 4 sama dengan min 1. Min 1 sama dengan 2B dikurang C. Nah, di sini kita dapat persamaan pertama. Oke. Selanjutnya kita ambil yang terakhir nih, 1 dengan A tambah C. Berarti 1 sama dengan A ditambah C. 1 sama dengan A-nya tadi 4 tambah B. 4 tambah B ditambah C. Berarti 4 pindah ke kiri. 1 kurang 4 sama dengan min 3. Min 3 sama dengan B tambah C. Ini kita sudah mendapatkan persamaan kedua. Jadi persamaan pertama dan persamaan kedua telah kita dapatkan. Selanjutnya kita apain? Yap, kita eliminasi. Jadi kita tulis min 1 sama dengan 2B dikurang C. Min 3 sama dengan B
tambah C. Kita jumlahin. Min C tambah C. Itu nggak usah kita tulis. Karena nilainya 0. Selanjutnya 2B tambah B sama dengan 3B. Min 1 tambah min 3 min 4. Kita pindahin aja. Berarti 3-nya ke kiri. Berarti menjadi min 4/3 sama dengan B. Jadi kita sudah mendapatkan nilai B. Kita masukkan ke yang nilai A tadi yang 4 tambah B. Berarti menjadi 4 tambah B sama dengan A. Lalu nilai B nya tadi min 4/3. 4 dikurang 4/3 sama dengan A. Hasilnya 8/3. Karena 3 dikali 4 12 dikurang 4 8. 8/3 sama dengan A. 8/3 sama dengan A. Kita sudah mendapatkan nilai B, nilai A. Sisa kita akan mencari nilai C. Kita tulis di sini saja. Kita masukin ke yang kita dapat tadi di C. Mana dia? Oh, ini dia. Berarti menjadi 1 sama dengan A tambah C. 1 sama dengan tadi nilai A-nya berapa? 8/3. Berarti menjadi 1 sama dengan 8/3 ditambah C. Lalu ini 8/3 nya kita pindahin ke kiri. Berarti 3 dikali 1 min 3 dikurang 8 min 5. Berarti min 5/3 sama dengan C. Jadi kita sudah memperoleh nilai A, nilai B, dan nilai C. Kita tulis saja nilai A nya tadi 8/3. Nilai B nya min 4/3. Dan yang terakhir nilai C nya min 5/3. Oke, jadi selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 3. Diketahui polinomial Px sama dengan 2x pangkat 5 tambah 3x pangkat 4 dikurang 7x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 tambah ax tambah 6. Jika polinomial tersebut dibagi oleh x min 2, hasilnya adalah x, sisanya 72. Sisa pembagian hx oleh x tambah 1. Jadi kita disuruh menentukan ini ya. Sisa pembagian hx oleh x tambah 1. Berarti kita langsung masukkan aja x-nya sama dengan 2. Berarti P2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 5 tambah 3 kali 2 pangkat 4 kurang 7 kali 2 pangkat 3 tambah 4 kali 2 pangkat 2 tambah A kali 2 tambah 6. Berarti tadi nilai P2 nya berapa tadi? 72. 72 sama dengan 2 pangkat 5 itu 32. 2 kali 32 ditambah 2 pangkat 4 itu 16. 3 kali 16 dikurang 2 pangkat 3 itu 8. 7 kali 8 tambah 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 4 4 kali 4 tambah 2 kali A kali 2 itu 2A tambah 16 tambah 6 sorry. Berarti 72 sama dengan 2 kali 32 itu 2 kali 4 3 kali 2 64 tambah 16 kali 3 itu 6 kali 3 8 48. 8 kali min 7 min 56 min 56. 4 kali 4 itu 16. Baru 2A tambah 6 tambah 2A tambah 6. Arti ini 72 sama dengan 64 tambah 48 kurang 56 tambah 16 tambah 6. Berarti kita memperoleh 78. 78 tambah 2A. 72 kurang 78 sama dengan 2A. Berarti ini kita peroleh hasil min 6 sama dengan 2A. A sama dengan min 3. Kita sudah memperoleh hasil min 3 nya. Langsung saja kita masuk ke Horner ya. Tadi kan P nya 2 kan, berarti langsung saja kita buat Horner. Ini 2 3 min 7 4. Tadi AX nya kita rubah menjadi min 3. Min 3 6.
Ini kita turunin. 2 kali 2 itu 4, 4 tambah 3 itu 7, 7 kali 2 14, min 7 tambah 14 itu 7, 7 kali 2 14, 14 tambah 4 itu 18, 18 kali 2, 8 kali 2 itu 16, 18 kali 2 itu 32, min 3 tambah 32 itu sorry. Tadi 18, ini kita jumlahin dulu ya. Ini 18. Berarti 8 kali 2 16. Ini 36. Min 3 tambah 36 itu 33. 33 kali 2 itu 66. Nah, 66. Selanjutnya 66 tambah 6 itu 72. Berarti kita memperoleh 72. Sama seperti yang tadi ya. min 2 sama dengan 72. Tapi yang diminta pada soal itu X tambah 1. Berarti jadi min 1 ya. Min 1. Ini 2. 2 kali min 1 min 2. 5. Min 5, 2, min 2, 16, min 16, 17. Berarti kita mendapatkan SX sama dengan 17. Ya, langsung saja kita kerjakan soal yang nomor keempat. Let's go. Diketahui polinomial PX habis dibagi X tambah 1 dan jika dibagi X kuadrat kurang 4 bersisa 4X tambah 16. Kita menentukan sisa pembagian PX oleh X kuadrat kurang 4 dan X tambah 1. Langsung saja. Sini kan X tambah 1 nih. Berarti kita langsung buat X min 1. Karena X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. X sama dengan min 1. Kita masukkan rumus kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Berarti min 1 ini kita masukkan ke masing-masing nilai X yang ada di sini. Hasilnya itu berarti A kurang B tambah C sama dengan 0. Selanjutnya di sini kan ada X kuadrat kurang 4 nih. Langsung aja kita faktorkan. Berarti kalau difaktorkan menjadi berapa? Benar, X kuadrat X kurang 2 dan X tambah 2. Kita ambil salah satu nilai dari X kurang 2 atau X tambah 2 ini masing-masing. Bebas yang mana dulu. Misalnya kita ambil X kurang 2 nih. Berarti X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. X sama dengan 2. Kita masukin ke rumus kuadrat juga. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan, ini kan tadi 0 karena dia habis dibagi nih, ditulis nih habis dibagi. Sedangkan ini bersisa 4X tambah 16. Kita tulis saja 4X tambah 16. Berarti ini 2 pangkat 4, 4A, AX. Berarti 4A tambah 2B tambah C sama dengan, ini kan 4 kali 2, 8 tambah 16, 24. Berarti kan tadi X min 2 nih. X tambah 2 nih. X tambah 2 ini berarti menjadi X sama dengan min 2. X sama dengan min 2. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 4X tambah 16. Berarti ini menjadi 4A min 2B tambah C sama dengan 4 kali min 2 min 8. Min 8 tambah 8. Selanjutnya kita masukkan ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Langsung aja kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 1 terlebih dahulu. Berarti menjadi 4A tambah 2B tambah C sama dengan 24. A dikurang B tambah C sama dengan 0. Ini kita eliminasi saja, kita kurangi. Ini C-nya habis, C-nya habis. Berarti 24. 4A kurang A itu 3A. 2B. Ini min sama min berarti jadi pos. 2B tambah B sama dengan 3B. Tambah 3B. Berarti ini kita sama-sama bagi 3 menjadi A tambah B sama dengan 8. Benar. Selanjutnya
kita eliminasi persamaan 3 dan persamaan kedua. Kita tulis 4A tambah 2B tambah C sama dengan 24. 4A dikurang 2B tambah C sama dengan 8. Kita eliminasi. Ini 4A nya habis, 4A habis, C habis, C habis, 2 tambah 2B jadinya ya. Jadi 4B sama dengan 16, B sama dengan 4. Kita sudah mendapat nilai B. Selanjutnya kita masukin ke yang sini tadi ya, atau bisa dengan 8 nih. Biar kita mencari nilai A. A tambah B sama dengan 8. A tambah 4 sama dengan 8. Berarti 4 nya pindah ke kanan jadi 8 kurang 4 sama dengan 4. Berarti A sama dengan 4. Selanjutnya kita mencari nilai C ya. A yang ini tadi ya, yang ini, yang pertama. A kurang B tambah C sama dengan 0. A nya 4, B nya 4, B 4 kurang 4 tambah C sama dengan 0. Berarti 4 kurang 4 0. Berarti C nya sama dengan 0. C sama dengan 0. Selanjutnya kita masukin ke rumus kuadrat tadi ya. Berarti menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Tadi A nya tadi 4, berarti menjadi 4X kuadrat ditambah 4, C nya 0. Nah, berarti kita mempunyai hasil SX sama dengan 4X kuadrat tambah 4. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal yang nomor 5 ya. Di soal nomor 5 ini kita disuruh menentukan GX jika dibagi X-1 dan GX jika dibagi X tambah 1. Baik, di sini kita diketahui di soal X kuadrat kurang 1. Ini jika fx dibagi x kuadrat kurang 1. Berarti ini kita faktorkan aja dulu ini, x kuadrat kurang 1 nya itu. Jika difaktorkan berarti menjadi x kuadrat kurang 1. Berarti kita faktorkan menjadi x tambah 1 dan x kurang 1. X tambah 1 berarti x nya sama dengan min 1, x sama dengan 1. Nah, jadi ini nilai x ini kita masukin ke fx. Kita ganti fx ini menjadi f-1 ataupun f1. Baik, langsung saja. Berarti menjadi f-1. Kita ambil yang dulu ya. f-1 sama dengan ini sisa baginya. Bersisa 3x tambah 5 ya. Bersisa 3x tambah 5. Berarti sama dengan 3x tambah 5. 3x tambah 5. Berarti sama dengan 3 dikali min 1 tambah 5 menghasilkan 2. Selanjutnya kita ambil yang x sama dengan 1 ini. Berarti menjadi f1 sama dengan sama aja. 3x tambah 5 sama dengan 3 kali 1 tambah 5 sama 8. Baik. Kan di sini udah dapat f-1 sama dengan 2, f1 sama dengan 8. Apalagi yang diketahui di soal. Jika hx dibagi x-1 maupun dibagi x tambah 1, keduanya menghasilkan sisa yang sama, yaitu 2. Nah, di sini kan sudah diketahui ya di soal ya. H-1 sama dengan 2 dan H1 sama dengan 2. Ini dapat ini karena sudah diketahui di soal. Selanjutnya yang ditanya itu jika GX dibagi X-1 dan GX dibagi X tambah 1. Berarti GX dibagi X-1. Nah, X-1 itu berarti X-nya sama dengan 1 ya. X sama dengan 1. Berarti ini kita masuk ke ini. Fx sama dengan Gx kali Hx. Itu untuk mencari Gx-nya. Jadi berarti Fx sama dengan Gx dikali Hx. Fx1 tadi berapa? Fx1 8. Berarti kita tulis saja 8 sama dengan Gx-nya belum diketahui. Gx sama dikali H1. H1 tadi 2. Berarti dikali 2. Ini kita pindah ke kiri berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti kita memperoleh nilainya 4. Selanjutnya jika dibagi X tambah 1 ya. Gx dibagi X tambah 1. Berarti nilainya X sama dengan min 1. Benar. Berarti kita masuk rumus yang sama. Fx sama dengan Gx kali Hx.
Selanjutnya fx-1 tadi hasilnya 2, berarti 2 sama dengan gx nya belum diketahui, gx h-1 sama dengan 2, ini 2 nya pindah ke kiri, berarti 2 bagi 2 sama dengan 1 sama dengan gx. Nah, jadi kita sudah dapat jawabannya. Berarti jika gx dibagi x tambah 1, jawabannya adalah 1. Dan jika gx dibagi x min 1, jawabannya adalah 4 dan 1. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal yang nomor 6 ya teman-teman. Kita tulis soalnya terlebih dahulu. Sini soalnya x pangkat 4 tambah px pangkat 3 tambah 21x kuadrat dikurang 4px tambah 10p sama dengan 0. Oke. Lalu di soal ini dibilang sepasang akar yang kembar dan dua akar lainnya saling berlawanan, maka tentukan nilai p. Kita misalkan dulu yang kembarnya, x1 sama dengan x2, 1 sama dengan x2, sedangkan yang berlawanan x3 sama dengan min x4. Kita masuk ke rumus teorema Vita, x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4 sama dengan min b per a. Berarti ininya kita rubah menjadi kayak di atas, x1 tambah x1 tambah x3 kurang x3 sama dengan min p, karena ini b nya p ya, berarti menjadi ininya kita jumlahin 2x1 sama dengan min p, p sama dengan min 2x1, ini kita pindahin. Selanjutnya kita masuk ke rumus teorema sisa yang kedua, x1 kali x2 tambah x1 kali x3 tambah x1 kali x4 tambah x2 kali x3 tambah x2 kali x4 tambah x3 kali x4 sama dengan C per A. Ini kita rubah seperti yang di atas tadi, berarti menjadi x1 kali x1 tambah x1 kali x3 tambah x1 dikali min x3 ditambah x1 kali x3 tambah x1 dikali min x3 ditambah x3 dikali min x3 lalu sama dengan 21. Ini 21 karena C nya itu nilainya 21 ya, 21 per 1 sama dengan 21. Selanjutnya kita bisa jumlah ini x1 kuadrat, ininya kita jumlahin ya dalam ini semua, x1 kuadrat tambah x1 x3 kurang x1 x3 tambah x1 x3 kurang x1 x3 kurang x1 x3 x1 x3 kurang x3 kuadrat sama dengan 21. Ini bisa kita coret. Sorry, tadi ini ada yang salah ya. Mana pengawas? Tadi ada yang salah teman-teman. Sorry ya. Nah, berarti ini tadi min x3 kuadrat sama dengan 21. Oke, karena sudah kita coret berarti x1 kuadrat kurang x3 kuadrat sama dengan 21. Oke, lanjut kita masuk ke rumus teorema sisa yang teorema Vita yang ketiga. Berarti ini x1 kali x2 kali x3 tambah x1 kali x2 kali x4 tambah x1 kali x3 kali x4 tambah x2 kali x3 kali x4 sama dengan min d per a. Berarti sama saja kayak yang di atas tadi, kita bagusin dianya, x1 kali x1 kali x3 tambah x1 kali x1 kali
min X3, karena di sini X nya 4, berarti tambah X1 kali X3 kali min X3 tambah X1 kali X3 kali X3 sama dengan, karena di sini D nya min 4, berarti kita tulis saja min D per A. Cuman karena ini min berarti menjadi 4, jadi 4P. Selanjutnya kita bisa jumlahin, berarti menjadi X1 kuadrat X3 kurang X1 kuadrat X3 kurang X1 X3 kuadrat kurang X1 X3 kuadrat dengan 4P. Ini bisa kita coret nih, X3 coret, ini juga X3 coret, berarti menjadi min 2X, berarti menjadi min 2X1 X3 pangkat 2 sama dengan 4P, berarti X1 X3 kuadrat sama dengan min 2P. Oke, baik, yang terakhir kita akan masuk ke teorema kita yang ke selanjutnya lah. Berarti kita mempunyai rumus X1 kali X2 kali X3 kali X4 sama dengan min E per A. Berarti kita tulis sama saja, ininya yang 2 sama 4 ini kita rubah, berarti X1 kali X1 kali X3 kali min X3 sama dengan E per A. E per A. Ini tadi nggak ada minusnya, sorry. Oke, selanjutnya berarti ini kita bisa jumlahin menjadi min X kuadrat min X1 kuadrat dikali X3 kuadrat sama dengan E nya 10, berarti 10P. 10P berarti menjadi min X1 kali X1 kali X3 kuadrat sama dengan 10P, berarti menjadi min X1, ini berarti menjadi min 2P sama dengan 10P. Selanjutnya ini bisa kita coret minnya, berarti X1 sama dengan 10P per 2P, X1 sama dengan 5. Nah, jadi tadi kita sudah dapat pertama-tama itu P nya min 2X min 2X1, berarti kita tulis saja di sini ya, min 2X1 sama dengan P min 2, X1 nya kita dapat 5 dikali 5 sama dengan P, berarti dikali masuk berarti min 10 sama dengan P. Oke, kita sudah selesaikan nomor 6, sudah mendapat nilai P nya. Oke, jadi sudah selesai soal nomor 6. Terima kasih sudah menonton. Dadah.